Hatiku sangat sakit dan kutahan aja supaya anakku itu pintar, supaya dia baik di masa depannya. Biarlah dia di sana. Latar belakangnya apa Yolanda bisa masuk ke YPU? Sebenarnya dulu karena si Yolanda satu-satunya anak gadis saya, berat saya lepaskan. Tetapi karena saya ingat saya tidak bisa lagi untuk membiayai sekolahnya. Tapi sudah janji-janji dulu sama anak itu. Nak, yang penting kamu bisa pintar, kalau masuk juara, kita usahakan menyambung nanti. Kadang itu kalau di gereja, saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak ada kekuatan Tuhan, saya tidak ada pintarnya, saya tidak punya apa-apa untuk meneruskan sekolah saya. Begitulah sakitnya, karena bagaimana apalah hak rezeki itu terbatas, hanya cukup-cukupan karena pekerjaan hanya mengguris. Ya Tuhan, berikan jalan kepada anakku biar bisa dia pintar, karena saya tidak sanggup lagi untuk mendidik dia. Kepintaran saya terbatas. Terus saya dengar bahwa ada informasi bahwa ada diterima anak di YPU di Jakarta di bawah pimpinan Bapak Gea bersama Ibu Debbie. Kami ketemu sama Romo Edu sama pastor dan diberi jalan sama kami sehingga bisa anak Yolanda itu bisa kami lepaskan sampai di YPU. Perasaanku waktu berpisah dengan Yolanda, saya sangat sakit hatiku dan gak bisa aku tahan. Tapi aku berpikir karena saya ini belum disekolahkan oleh orang tua saya, makanya saya tidak bisa menahan anakku itu. Biar dia mencari pendidikan, biar dia pintar. Makanya waktu kami jumpa Pastor Lase di paroki, ditanya sama saya, berapa anakmu? Aku bilang 3 sama pastor. Berapa perempuan? Hanya 1. Berapa laki-laki? 2. Tapi kalau hanya 1, kenapa enggak kau kasih dia di kadanganmu? Dibilang sama saya. Aku bilang enggak bisa pastor, karena dia udah besar. Tapi kenapa kau izinkan dia ke sana nanti? Aku bilang biar pintar dia pastor, karena saya belum sekolah, enggak ada sekolahku. Memang saya mau sekolah dulu, tapi orang tua saya enggak bisa. Bagaimana lah, orang tuaku dulu enggak bisa menyekolahkan aku. Iya, tapi perasaan saya, begitulah perasaanku. Tapi kuserahkan aja lah kepada Tuhan. Udah pernah itu saya kerja dan teringatlah sama saya di Yolanda itu. Hatiku sangat sakit hatiku. Aku bilang, iya Tuhan, tolonglah anakku dan tolonglah kami. Anakku itu aku izinkan dia ke sana untuk supaya dia pintar pada hari-hari yang akan datang. Janganlah seperti aku ini, gak tahu apa-apa. Dan seringlah teringat sama saya kalau makannya teringat sama saya. Karena kalau kerja enggak bersama aku dia kalau kerja, karena sama baunya dia tinggal dulu. Tapi kalau makan setiap hari Sabtu dia pulang ke rumah 1 kali dalam seminggu. Kalau makan di tempatnya enggak ada dia. Kalau makan, makanya disitulah sangat teringat sama saya. Dan adiknya itu, ku tahan nanti hatiku. Adiknya itu dibilangnya, mana kakak? Ya ampun, saya nangis dan saya tidak bisa makan lagi. Saya pergi. Ku bilang sama dia, kenapa kamu ini? Makan saja kalau lapar kamu. Jangan ingat-ingat itu. Udah pernah ya, adiknya itu waktu kami tidur,
kira-kira jam 12 malam. Ya, kemana si Juliaman? Gak ada dia di tempat. Ya, tengok dia. Ya, kenapa? Diambilnya pakaian kakaknya itu, dipakainya baju dan celana. Aku bilang, kenapa kamu Juliaman? Ya, jangan, dibilang sama aku, jangan ma, tidur aja. Sampai besoknya dia bangun, dibilang sama saya, ditukar pakaiannya dia sekolah. Jangan cuci ini ma ya, aku pakai besok lagi pakaian kakak ini. Ya, hatiku sangat sakit dan ku tahan aja supaya anakku itu pintar, supaya dia baik di masa depannya. Biarlah dia di sana. Perasaan saya waktu dulu dia di wisuda sangat sakit, karena kalau di wisuda itu harus sama-sama orang tua dengan anak, tetapi karena keterbatasan keadaan ekonomi tidak bisa mencukupi, hanya saya berdoa saja dan bersedih saja di hati. Tetapi karena udah di wisuda dia sudah selesai, saya minta syukurlah kepada Tuhan, sudah dikabulkannya doaku sebelumnya bahwa anakku itu satu-satunya sudah bisa selesai. Besar kecil syukur kepada Tuhan, dan minta syukur juga kepada orang yang mengarahkan kamu. Jangan lupa kepada Bapak Guru, jangan lupa terutama sekarang kepada Bapak Gia, Bapak Ibu Dewi. Kalau kemana-mana kau nanti jangan lupa itu. Perasaanku sangat gembira dan sangat luar biasa. Ku bilang dalam hatiku, ya Tuhan, terima kasihlah, anakku sudah sekolah. Daripada aku hanya SD, dia sekarang sudah wisuda. Tapi karena dari pertamanya, bukan karena aku, adalah Amalektor dan Pastor Lase, dan sesudah itu karena Bapak Gia dan Ibu Dewi. Itulah makanya begitulah anakku itu. Saya selalu berdoa, ya Tuhan, terima kasih, dan teruskanlah Tuhan untuk membimbinglah anak itu supaya dia bisalah mandiri di masa depan. Sangat saya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Gea, hingga ada balasan dari saya. Tapi Yolanda itu walaupun dia tidak pulang ke sini, tapi saya kuserahkan ajalah sama Bapak Gia dan Ibu Dewi, terserah mereka lah, dimana aja lah mereka arahkan dia supaya dia bisa mandiri dia di masa depan. Itu ajalah. Saya memang enggak sangat sedih, tapi saya sangat gembira walaupun Yolanda belum ke sini. Tapi Ibu dan Bapak Gea dan Romo Edu sangat heran saya kenapa jumpa sampai hari ini. Tapi itulah rencana Tuhan. Semua aja peraturan di situ, ikutilah supaya kamu bisalah mandiri kamu di masa depan. Itulah pesananku. Dan janganlah bertengkar sama kawan-kawan kakak atau adik-adik di situ, karena kalian hanya satu ibu dan hanya satu bapak di situ. Itulah pesananku. Pesanan saya kepada anak-anak di YPU, apa saja yang kalian temukan dan itu adalah rencana Tuhan pada diri kalian, dan syukurilah kepada Tuhan, dan keduanya syukurilah kepada Bapak Gia dan Ibu Dewi. Itu saja yang kami pesan kepada anak-anak kami yang ada di YPU. Cis, iya, sip, say bye-bye. Bye-bye. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih.